Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Fian. Ya, apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Ya, kali ini Pak Fian akan memberikan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3, terutama di tema 1 dan subtema 3. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai perkembangan pada manusia. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari perkembangan pada hewan dan tumbuhan. Oke, yang pertama kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan pada ayam. Ayam juga merupakan salah satu makhluk hidup, yaitu jenis hewan. Nah, tubuh ayam itu berbulu dan memiliki dua kaki seperti ini ya. Jadi tubuhnya ayam ini berbulu dan memiliki dua kaki. Nah, ayam memiliki paruh. Nah, ini mulut yang untuk makan makanannya. Nah, dan bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian ayam ini itu berkembang biak dengan cara bertelur ya, seperti itu. Jadi yang namanya hewan nanti itu tiga ada tiga cara berkembang biaknya. Yang pertama itu bertelur, beranak, kemudian yang terakhir itu bertelur dan beranak. Nah, kemudian ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur, ini telur, kemudian menetas, lahirlah seekor itik ayam. Nah, ayam kecil. Kemudian ayam kecil ini berkembang hingga akhirnya menjadi ukuran dewasa yang nanti akan siap beranak atau bertelur kembali. Selanjutnya, pertumbuhan pada kucing. Nah, hari ini Siti senang sekali. Ternyata kucing peliharaan Siti itu melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Nah, ini ada 5 anaknya ya. Nah, anak kucing yang dilahirkan ternyata memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, 3 anak kucing ini itu warnanya putih semua. Nah, kemudian satu anak ini itu seperti belang-belang, ada titik-titik hitamnya, dan satu lagi itu hitam pekat, hitam semuanya. Nah, Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing, menjaga kebersihannya, ya, memberi makan, minum, memandikannya secara teratur. Nah, kucing peliharaan Siti itu akhirnya nanti tumbuh menjadi besar dan memiliki beberapa anak. Oke, ternyata pertumbuhan kucing ini yang pertama lahir itu tubuhnya itu ukurannya sangat kecil. Oh ya, kucing ini memiliki ciri-cirinya yaitu berbulu. Ya, berbulu, entah warnanya apapun itu bisa bermacam-macam. Dan kemudian kucing itu mempunyai anak atau mempunyai keturunannya dengan cara beranak atau melahirkan, seperti itu. Kemudian kucing merupakan hewan yang berkembang biak. Nah, tadi dengan cara melahirkan. Nah, kulit kucing ini ditutupi atau ditumbuhi oleh rambut. Kalau tadi ayam itu bulu, kalau kucing itu rambut. Nah, kucing bernafas dengan paru-paru seperti manusia dan ayam. Oke, kita selanjutnya masuk ke hewan yang ketiga, yaitu kuda. Kuda ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau tadi kan ayam itu dengan cara bertelur. Nah, kalau kuda itu dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut, jadi hampir mirip seperti kucing. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Bahkan kemampuannya itu berlarinya itu sangat baik. Nah, jadi kemampuan berlari berkuda itu sangat cepat ya. Hewan yang termasuk salah satu hewan yang cepat itu adalah kuda. Nah, kuda ini tentu sama seperti hewan yang lain, memiliki ciri-ciri tersendiri. Contohnya tadi ditumbuhi bulu, ya, rambut, maaf, ditumbuhi rambut, ya, seperti kucing, dan warnanya pun berbeda-beda. Ada yang coklat, ada yang warnanya seperti krem dan sebagainya. Nah, kuda ini yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ikan. Nah, ini ikan beda lagi. Ikan itu kalau yang tadi kayak telur apa namanya? Ayam, kemudian kucing, kemudian kuda, itu bernafasnya dengan paru-paru. Nah,
Pak, bagaimana kalau dengan ikan, Pak? Ikan itu bernafasnya dengan insang. Insang ini letaknya itu berada di dekatnya sini, di dekatnya sirip. Insang ini itu untuk menghirup udara, memisahkan udara ya yang ada di dalam air. Jadi udara dan dalam air itu kan nyatu. Nah, fungsinya insang ini memisahkan udara dengan air supaya udaranya itu bisa dihirup oleh ikan. Nah, ikan ini bergerak dengan cara menggunakan sirip. Kalau tadi kucing, kuda, terus apa itu namanya, ayam itu bergerak menggunakan kaki. Namun kalau ikan bergerak menggunakan sirip. Nih, sirip atas, sirip bawah, sirip belakang, ini sirip-siripnya. Bentuk dan jenis ikan pun sangat beraneka ragam. Nah, dari beraneka ragam ini ternyata jenis ikan itu banyak sekali untuk dibuat sebuah karya, entah gambar hias atau apapun atau melukis. Nah, itu bisa dijadikan untuk ide seperti itu. Kemudian yang namanya ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ingat, semua ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Pak, lalu bagaimana dengan paus dan lumba-lumba? Perlu kalian perhatikan, perlu kalian pahami bahwa paus dan lumba-lumba itu bukan jenis ikan. Itu namanya jenis mamalia. Nah, nanti kalian akan bahas di kelas, kalau tidak salah kelas 5. Kalau tidak kelas 5 ya kelas 4. Nanti kalian akan mengetahui mengapa kita itu bukan menyebutnya ikan paus atau ikan lumba-lumba. Salah. Tapi kita menyebutnya paus saja atau lumba-lumba, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan. Nah, karena apa? Ikan itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kalau paus dengan lumba-lumba itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Kemudian ikan dapat bertelur sampai ribuan atau mungkin ratusan ribu dalam sekali bertelur. Nah, telurnya itu menetas menjadi larva. Larva itu ikan-ikan kecil ya, yang hampir mirip kecil ya. Nah, kemudian larvanya tadi tumbuh menjadi ikan-ikan yang kecil. Kemudian ikan kecil berubah menjadi ikan dewasa, dan kemudian balik lagi ikan dewasa akhirnya bertelur. Ikan pun sama seperti makhluk hidup yang lain, mengalami pertumbuhan. Nah, ikan bernafas tadi dengan insang dan bergerak dengan menggunakan sirip. Oke, kita sekarang lanjut membahas mengenai pertumbuhan pada kupu-kupu. Nah, di sini ada sebuah kupu-kupu, perkembangan hidup pada kupu-kupu. Nah, itulah yang disebut dengan siklus hidup. Siklus itu perputaran hidup dari kecil hingga dewasa, punya anak, dewasa dan sebagainya. Jadi ini akan berulang-ulang terus menerus. Nah, ini yang namanya daur hidup ya. Nah, di sini yang awalnya yaitu adalah telur. Nah, telur ini dihasilkan oleh kupu-kupu dewasa, kemudian menghasilkan telur. Nah, telurnya ini tadi kupu-kupu itu nanti kemudian akan menjadi yang namanya ulat setelah menetas. Nah, ulat ini nanti tiba-tiba berubah menjadi kepompong. Karena apa? Kalau dalam kepompong nanti ulatnya ini akan berubah menjadi sebuah kupu-kupu. Tadi bentuknya seperti ini nih, seperti ulat kayak cacing ya. Kemudian kalau dewasa kok malah punya sayap. Nah, inilah luar biasanya Allah menciptakan makhluk hidup yang begitu sempurnanya dengan caranya yang berkembang biaknya, mulai daur hidupnya. Ini kuasa Allah ya. Tadinya bentuknya seperti ini, tiba-tiba bentuknya sudah punya yang namanya sayap. Oke, selanjutnya sama seperti kupu-kupu tadi, ini juga yang namanya katak atau bahasa Tegalnya kodok. Nah, katak atau kodok ini juga memiliki daur hidup. Jadi semua makhluk hidup itu memiliki daur hidup. Nah, daur hidup katak itu berawal dari telur yang dihasilkan oleh katak dewasa, kemudian
menetas menjadi brudu atau bahasa Tegalnya itu kecebong. Ya, kemudian kecebong ini atau brudu berubah menjadi seekor katak muda. Katak mudanya ini masih memiliki ekor. Nah, setelah menjadi katak dewasa, ekornya itu menghilang. Nah, barulah menjadi katak dewasa. Itu bertulang-ulang terus supaya kataknya itu tetap ada. Itu kuasa Allah. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai daur hidup nyamuk. Nyamuk, terus katak, kemudian tadi kupu-kupu, daur hidupnya itu sama, mengalami perubahan yang sangat drastis, bentuknya yang sangat berbeda dari kecil hingga dewasa. Nah, kalau nyamuk itu diawali dengan telur, hampir sama telur. Kemudian telurnya itu menetas menjadi jentik-jentik. Kalau di bahasa Tegalnya itu apa ya? Uget-uget. Nah, sering kalian lihat itu uget-uget ini, sering kalian lihat di misalkan contohnya kayak di kolam apa namanya? Kamar mandi yang jarang kalian bersihkan. Makanya Pak Guru minta tolong yang namanya kolam mandi atau kamar mandi itu selalu dibersihkan. Karena apa? Nanti bisa untuk tempat hidupnya ini uket-uket atau jentik nyamuk. Ini kalau cantik nyamuknya nyamuk demam berdarah itu sangat berbahaya. Karena apa? Demam berdarah itu bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu Pak Guru minta tolong kalian wajib ya membersihkan atau merawat yang namanya kamar mandi. Jangan sampai airnya itu dibiarkan sampai ada yang namanya uget-uget. Bisa jadi itu uget-ugetnya nyamuk demam berdarah. Wah, itu sangat berbahaya itu ya. Oke, selanjutnya setelah telur menjadi jentik nyamuk atau uget-uget, kemudian jentik-jentiknya ini itu menjadi seperti kayak di itu kupu-kupu, kepompong. Tapi namanya bukan kepompong, ini namanya pupa. Nah, setelah pupa, ya, tadi jentiknya ini menjadi pupa. Dia berdiam diri selama beberapa hari, kemudian berubah menjadi seekor nyamuk. Seperti itu. Nah, itulah tadi daur hidup pada nyamuk. Oke, itu saja penjelasan bahasa Indonesia pada hari ini. Ya, Pak Guru minta maaf apabila ada salah-salah kata atau pembelajaran yang kurang berkenan atau kurang. Pak Guru minta maaf. Untuk kalian tetap semangat walaupun pembelajarannya masih daring, ya masih online, karena memang ini masanya masih pandemi. Ya, makanya dari itu kita sama-sama berdoa supaya masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berangkat sekolah. Oke anak-anak, itu saja penjelasan dari Pak Guru. Pak Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.